warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat bijak dan cerdas, apa kabar? Luar biasa, fantastis, antusias. Yes. Kita jumpa lagi di acara Kiat Pengembangan Diri. Hari ini kita akan tampil dan membicarakan etika pemerintahan. Kita mulai dengan rumus mahakam yang menuntun kita. Marilah kita menanamkan pola pikir yang positif agar kita mempunyai tindakan atau action yang positif. Tanamlah action yang positif, tuailah habit atau kebiasaan positif. Tanamlah habit kebiasaan positif, kita akan menuai attitude atau sikap yang positif, dan tanamlah sikap yang positif agar kita mempunyai karakter yang positif. Dan yang terakhir, M, mentality, kita akan memiliki mental yang positif. Para sahabat bijak dan cerdas, kami mengajak kita semuanya mengenal apa itu pengertian etika pemerintahan. Satu, sebagai panduan sikap pejabat, artinya tuntunan, pedoman bagi setiap pejabat dalam mengelola pemerintahan. Kedua, dikatakan code of conduct, semacam petunjuk kemana kita memerintah dengan beretika. Ketiga, ilmu tentang tujuan negara, bahwasanya etika pemerintahan di sini adalah semacam cabang ilmu dalam melaksanakan pemerintahan bagi sebuah negara. Keempat, pedoman tidak melakukan kesalahan. Jadi dengan etika pemerintahan ini kita harapkan para pejabat kita tahu hal-hal yang tidak pantas itu dilakukan sebagai pejabat pemerintah. Dan terakhir, dikatakan etika pemerintahan merupakan teori tentang yang baik dan yang buruk, petunjuk mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan etika pemerintahan. Satu, diharapkan bermanfaat atau dikatakan utility approach, bahwa dengan etika ini ada hasil yang positif dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua, mencegah penyimpangan, dikatakan individual right approach. Dengan etika pemerintahan diharapkan para pejabat tercegah dari perbuatan yang tidak terpuji. 5, melayani masyarakat dengan adil, dikatakan justice approach, bahwa masyarakat harus diperlakukan secara adil, tidak memandang strata masyarakat. Para sahabat bijak dan cerdas, kita lanjutkan pembicaraan kita masalah nilai keutamaan dalam etika pemerintahan. Pertama, dikatakan bahwasanya kita harus jujur terhadap diri sendiri maupun jujur terhadap manusia lainnya. Kemudian kita harus adil, sebagai pejabat harus bersikap adil secara merata kepada siapapun, tidak memandang strata dalam masyarakat. 3, bermoral, berakhlak, bersusila. 3, terkontrol, terkendali. Dan 5, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan yang baik dan yang sehat
menunjukkan satu harus konstitusional. Artinya pemerintahan itu terpilih melalui lembaga pemilu secara sehat. Yang kedua, legitimasi dibenarkan oleh undang-undang. Ada dasar hukum dari pemerintahan itu berdiri. 3, menggerakkan masyarakat. Pemerintah mampu menghidupkan warganya menuju kehidupan yang lebih baik. 4, menegakkan hukum. Pemerintah punya kewajiban menegakkan hukum secara konsekuen. 5, harus demokratis. Ini kita melihat kepada masa lalu pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, di mana kita merasakan hampir tidak ada penegakan demokrasi. 5, 6, transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupin, terbuka. Visioner. Jadi pemerintah itu harus mampu melihat apa yang bakal dilakukan untuk harapan masa depan bangsa dan negara. 8, responsif, tanggap. Pemerintah tanggap dengan perkembangan masyarakat, apalagi kalau masyarakat mengalami hal-hal yang perlu uluran tangan dari pemerintah. 9, bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah betul-betul responsibel. 10, efektif dan efisien. Efektif berdampak positif, efisien tidak ada pemborosan. Mempunyai rencana strategis. Kita mengenal dulu ada PNSB, Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Juga ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itulah antara lain rencana yang strategis. 12, melayani publik. Pemerintah di sini adalah sebagai pelayan masyarakat. 13, memberdayakan masyarakat, terutama pada kelompok komunitas yang di bawah garis kemiskinan atau bawah garis marginal. Pemerintah wajib menghidupkan, membangun, memberdayakan masyarakat tersebut. 14, melaksanakan pembangunan. Kita lihat sekarang pemerintah sekarang telah melaksanakan pembangunan jalan tol di mana-mana, pelabuhan udara, fasilitas transportasi. 15, menyejahterakan rakyat. Jadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera. Permasalahan dalam etika pemerintahan yang kita lihat sekarang ini, pertama, berbagai konflik sosial dan politik. Masih ada gerakan separatis yang kita lihat dulu apa akar permasalahannya. Kemudian lagi juga kita menghindari adanya konflik antar golongan, di mana pemerintah bisa mencari penyelesaian sebaik-baiknya. 2, lemahnya penegakan hukum. Kalau pemerintah tidak bisa menegakkan hukum dengan baik, dikhawatirkan akan menghancurkan di bawah pemerintah itu sendiri. 5, pemulihan ekonomi yang lambat. Kita melihat pemulihan ekonomi kita lambat sekali sekarang ini, apalagi dengan adanya pandemi yang menyebabkan merosotnya tingkat produktivitas di segala sektor dan bidang. 4, pembangunan tidak merata. Kita menyadari luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke yang membutuhkan pembangunan. Sementara biaya pembangunan itu selalu tidak mencukupi, sehingga kita membutuhkan utang dari negara lain
Tapi bagaimanapun juga pembangunan harus diusahakan lebih merata. Kemudian kita lihat lagi sejahtera Indonesia sekarang sangat rendah. Angka kemiskinan semakin meningkat. Para sahabat bijak dan cerdas, kita melihat para pejabat kita dengan prihatin yang tidak beretika. Pertama, kita banyak melihat pejabat yang melakukan hal yang tidak jujur. Terjadilah KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Setiap tahun, setiap partai, setiap penguasa selalu terlibat dengan korupsi. Inilah kelemahan bangsa kita. Kemudian perilaku buruk. Banyak pejabat kita kadang-kadang terlalu pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer hal-hal yang negatif, sehingga mengecewakan bagi bangsa sendiri. Konflik kepentingan, kita mengenal juga istilah conflict of interest. Antara lain para pejabat mengalami dilematis antara kepentingan negara sama kepentingan partai, sehingga kadang-kadang merasa berhutang budi dengan partai sehingga melakukan korupsi demi kepentingan partai dan merugikan negara. Keempat, pejabat kita sudah kebiasaan melanggar peraturan. Ini budaya yang perlu kita tegakkan. Hukum harus ditegakkan. 5. Tidak adil pada bawahan. Ada pilih kasih dan pandang bulu. Sahabat bijak dan cerdas, pejabat yang tidak beretika juga dikatakan sering melanggar prosedur. Dikatakan non-prosedural, apalagi dengan adanya protokol kesehatan di era sekarang ini. Kemudian tidak menghormati peraturan. Sering kita melihat ada arogansi daripada pejabat-pejabat tertentu, justru tidak memberikan contoh yang baik. Boros, tidak efisien, banyak pembangunan yang mangkrak, banyak proyek yang terbengkalai, sehingga pembangunan itu sudah merupakan pemborosan karena tidak pernah tuntas, sedangkan biaya sudah dikeluarkan bermiliar-miliar, bahkan mungkin triliunan. Menutupi kesalahan. Sering petugas pejabat kita ini menutupi kesalahan, tidak ada sportivitas, dan kemudian gagal mengambil prakarsa, tidak mau mencari terobosan, takut disalahkan. Padahal dengan terobosan itu mereka menemukan inovasi dalam pengembangan pemerintahan. Sahabat bijak dan cerdas, kami ingin menyampaikan beberapa kendala yang kita temukan kepada aparatur sipil negara yang dulu bernama PNS, pegawai sipil negara. Satu, tinggi kuantitas tapi rendah kualitas. Jumlah pegawai negeri kita sangat banyak, tetapi mereka sangat rendah kualitasnya, sehingga akibatnya produktivitas juga rendah. 2, kurang responsif dan kurang bertanggung jawab. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perbaikan. Pada masa lalu sering kita menemukan para pejabat negara kita sangat rakus dengan pungli. Mereka tidak responsif
untuk kepentingan yang lain, sehingga kepentingan masyarakat seperti bansos dikurup karena dia tidak responsif dengan kepentingan rakyat. Empatinya rendah, kurang merasakan apa yang dirasakan oleh kelas bawah. Ya, dikatakan mau enaknya sendiri aja. Intensitas komunikasi juga lemah. Ada lagi kendala, dikatakan salah persepsi di antara para ASN, sering tidak satu bahasa, tidak bisa menerjemahkan instruksi pemerintah dan sebaik-baiknya. Yang keenam, ingin bertahan dengan jabatan yang ada, seakan-akan jabatan itu adalah hak miliknya yang harus dipertahankan selama-lamanya. Jadi tidak mau mengundurkan diri, apalagi mengundurkan diri sebelum jatuh masa jabatannya. Penyimpangan secara sistematis. Sering kita melihat para pejabat melakukan penyimpangan secara terstruktur, tersistematis, sehingga merugikan negara. Yang terakhir dikatakan lingkaran setan, ini vicious cycle. Ini dikatakan oleh Profesor Ragnagnus, bahwasanya pegawai itu produksinya rendah. Produksinya rendah, kenapa? Karena kemampuannya rendah. Kenapa kemampuannya rendah? Karena kualitasnya rendah. Kenapa kualitasnya rendah? Karena produksinya rendah. Kenapa produksinya rendah? Karena kualitasnya rendah. Jadi terlibat dalam satu lingkaran vicious cycle, lingkaran setan yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Kita mencoba membangun ini, meluruskan supaya pemerintah kita betul-betul dapat menjaga etika dengan baik. Pertama, kita mulai dengan menanamkan pola pikir beretika dalam pemerintahan, agar kita bisa menuai action, tindakan yang beretika dalam pemerintahan. Rumus mahakam kedua, lakukanlah action, tindakan beretika dalam pemerintahan, agar kita bisa menuai habit, kebiasaan beretika dalam pemerintahan. Yang ketiga, milikilah habit, kebiasaan beretika dalam pemerintahan, sehingga kita menuai attitude, sikap beretika dalam pemerintahan. Rumus keempat, kita amalkan attitude atau sikap beretika dalam pemerintahan, maka kita tuai karakter beretika dalam pemerintahan. Rumus kelima, bentuklah karakter atau watak beretika dalam pemerintahan, dan kita akan menuai mental beretika dalam pemerintahan. Tujuan beretika dalam pemerintahan, pertama, agar penguasa betul-betul menjadi penguasa yang bijak dan cerdas, agar aparat betul-betul memiliki sifat yang bijak dan cerdas, agar pejabat memiliki sifat yang bijak dan cerdas. Timbul pertanyaan, bisakah kita bijak dan cerdas dalam pemerintahan? Kita bisa jawab bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Dan kita pasti bisa. Terima kasih, sahabat bijak dan cerdas.
Sampai jumpa di lain waktu dan episode selanjutnya. Dan pesan kami, jangan lupa like and subscribe, comment and share. Kami menunggu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi bangsa kita. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.